Perkenalkan, nama saya Nicholas Alexander Holmoan dengan NIM 07300 19040. Di sini saya akan membahas mengenai front end loader. Nah, di atas saya sekarang terdapat suatu alat tambang. Jika Anda menebaknya sebagai dozer, itu salah. Itu adalah front end loader. Bedanya, front end loader di atas ini menggunakan roda berbahan dasar karet. Nah, front end loader ini beroperasi di daerah kering dan keras. Ada dua jenis front end loader, yaitu wheel loader dan crawler loader. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen front end loader. Front end loader samping menggunakan articulated steering system dan bucket yang berfungsi untuk mengangkut atau memindahkan material. Nah, dapat kita lihat front end loader di samping di bagian A yaitu engine yang menggunakan twin engine configuration. Bagian B articulated hinge point, bagian C live arm, bagian D live cylinder, bagian E bucket hinge pin, bagian F bucket, bagian G itu bucket teeth, bagian H itu bucket link, bagian I bell ring, bagian J bucket cylinder, bagian K adalah ropes. Baik, hal selanjutnya yang mau dibahas adalah mengenai manfaat dari front end loader. Manfaatnya yaitu untuk digunakan pemuatan atau transportasi topsoil. Selanjutnya digunakan untuk pemuatan atau transportasi batu bara serta biji dari front penambangan. Lalu digunakan untuk pemuatan atau transportasi dari stockpile serta overburden, serta digunakan untuk pembersihan pit. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe dari front end loader. Tipe dari front end loader yaitu memiliki kapasitas mangkuk di atas 5 yard kubik, lalu kerangka articulated yang dimana setirnya dapat dibelokkan 70-90 derajat. Penggeraknya menggunakan 4 roda, menggunakan mesin diesel dengan satu mesin atau dua mesin, bergerak secara mekanis dan juga secara listrik. Kemudian horsepower-nya 180 sampai dengan 1270 horsepower. Baik, perkenalkan nama saya Nicholas Alexander Holmoan dengan NIM 07300 19040. Di sini saya akan membahas mengenai hydraulic excavator. Hydraulic excavator adalah alat berat yang terangkai dari sebuah batang atau lengan, tongkat atau boom, serta keranjang atau bucket, dan digerakkan oleh tenaga hidrolis yang dimotori dengan mesin diesel yang berada di atas roda rantai atau track shoe. Ada 4 jenis tipe hydraulic excavator, yaitu yang pertama hydraulic excavator atau bisa disebut backhoe, yang kedua ada MSRX atau minimal swing radius excavator, yang ketiga ada hydraulic excavator atau biasa disebut loading shovel, yang keempat ada hydraulic excavator atau biasa disebut wheel type. Baik, hal selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai tahap penggunaan excavator, yaitu yang pertama digging. Bucket pada ekskavator akan mengeruk sebagian tanah sehingga meninggalkan bekas seperti parit. Selanjutnya ada loading. Bucket akan mengeruk material kemudian memuat ke tempat yang telah ditentukan seperti dump truck. Selanjutnya ada sloping. Pekerjaan ini banyak dilakukan pada area pertambangan agar material tidak mudah longsor. Selain itu, proses pembuatan kemiringan banyak dilakukan pada proses reklamasi sungai. Selanjutnya ada braking. Bucket pada bagian ujung ekskavator dapat diganti dengan berbagai alat tambahan atau attachment agar alat ini memiliki fungsi lebih. Semisal, untuk memecah batu dapat menggunakan ripper. Untuk pengangkutan material dapat menggunakan large bucket. Selanjutnya ada leveling. Ekskavator dapat digunakan untuk meratakan permukaan tanah, meskipun hasilnya masih harus di-cover menggunakan alat lain untuk menghasilkan permukaan yang benar-benar rata. Baik, selanjutnya hal yang mau kita bahas adalah mengenai komponen dari hydraulic excavator. Dapat kita lihat di samping, yaitu ada yang pertama arm, yang kedua bucket, yang ketiga cap, yang keempat shoe, yang kelima boom, yang keenam engine, yang ketujuh counter, yang kedelapan track frame. Perkenalkan, nama saya Ricardo Dwi Alfian dengan NIM 07300 19048. Di sini saya akan menjelaskan tentang electric shovel. Electric shovel terbagi menjadi dua, yaitu ada loading shovel dan stripping shovel. Penggunaan electric shovel umumnya mempunyai aplikasi yang sama sebagai hydraulic shovel, meskipun unit-unit listriknya dianggap lebih cocok untuk kondisi penggalian.
Electric shovel juga cenderung memiliki kemampuan jangkauan yang lebih panjang. Shovel-shovel ini diterapkan dalam operasi pengupasan dalam overburden atau batu bara. Pembuangan umumnya ke dalam truk atau juga bisa ke mobile hopper. Model-model yang lebih besar dan atau dilengkapi dengan kemampuan jangkauan di depannya dapat dipakai dalam operasi penggunaan overburden. Karakteristik umum: maksimum ketinggian untuk kegiatan pemotongan dari 35 sampai 65 feet. Maksimum ketinggian untuk kegiatan minimum dari 20 sampai 43 feet. Menggunakan mesin elektrik, kabel, drum, menaikkan dengan kerja rotasi. Bagian-bagian elektrik shovel. Yang pertama ada dipper. Yang kedua ada pintu dipper. Yang ketiga ada batang dipper. Yang keempat ada katrol. Yang kelima ada boom. Yang keenam ada stripping saw. Yang ketujuh ada single block. Yang kedelapan ada kabel suspension. Yang kesembilan ada kabin. Yang kesepuluh ada kerangka A. Yang ke-11 ada rumah mesin. Yang ke-12 ada kerangka putar. Yang ke-13 ada titik putar. Yang ke-14 bagian bawah mesin. Yang ke-15 kotak pemberat. Yang ke-16 kerangka sampai rantai. Pertimbangan pemilihan alat. Yang pertama ada produksi, ukuran mangkuk, berat material, kondisi menggali, efisien kerja, ketersediaan mesin. Yang kedua ada biaya, harga mesin, pemberat, umur mesin, pajak, konsumen daya, upah pekerja, pemeliharaan. Yang ketiga ada desain, alternatif ukuran dan tipe mangkuk, panjang boom, tenaga diesel, ketinggian tempat duduk, warna. Yang keempat ada peralatan tambahan, gulungan kabel listrik, fitur-fitur spesial untuk operasi temperatur rendah, itu pemanas, pemilihan baja khusus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Nuriza Subagya dengan NIM 0730919036. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dragline. Dragline merupakan suatu alat untuk gali, muat, dan angkut material atau bahan galian, misalnya seperti menggali lapisan batu bara, memuat material ke dalam dump truck, dan mengangkut atau memindahkan material ke tempat penimbunan yang dekat dengan tempat galian. Kemudian dragline merupakan suatu alat yang cocok untuk menggali loss material, kemudian menggali di bawah working level di mana dragline berada. Dan selanjutnya ada menggali material-material di bawah air, kemudian menggali soft material. Kemudian di sini ada tipe dragline, salah satunya ada crawler mounted dan walking. Kemudian di sini juga ada kerugian dan keuntungan dragline. Dan keuntungannya, dragline biasanya tidak perlu masuk ke dalam tempat galian untuk melaksanakan pekerjaannya. Dragline dapat bekerja dengan ditempatkan pada lantai kerja yang cukup baik. Kemudian sangat baik juga untuk penggalian pada daerah kompleks atau bench atau tebing yang cukup curam sehingga kendaraan angkut tidak perlu masuk ke lokasi penggalian. Dan untuk yang kerugiannya, menggali produksinya rendah antara 70% sampai 80% jika dibandingkan dengan power shovel untuk yang sama. Perkenalkan, nama saya Ricardo Dialfian dengan NIM 07300 19048. Di sini saya akan menjelaskan tentang blast hole drill. Apa itu blast hole drill? Yaitu teknik yang digunakan dalam penambangan di mana penembusan dan penetrasi secara mekanis pada formasi batuan di sebuah lubang bor. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mendeteksi retakan pada geologi bagian dalam batuan di sekitarnya untuk memfasilitasi pengoboran lebih lanjut dan aktivitas penambangan terkait. Blast hole drill terbagi menjadi 3. Yang pertama ada top hammer drilling, metode pengoboran yang terdiri dari 2 efisien kegiatan dasar yaitu putaran dan tumbukan. 2 kegiatan ini diperoleh dari gear dan piston yang kemudian ditransaksi melalui shark adaptor dan batang bor menuju mata bor. Yang kedua ada down the hole drilling. Metode ini menggunakan tenaga udara kompresi dalam perfuse drilling lebih efisien dari pneumatic tube
hammer drilling biasa. Yang ketiga adalah rotary drilling. Metode ini memecahkan batuan dengan energi yang diberikan kepada mata bor dari gerak putaran dan gaya dorong serta udara flashing untuk membersihkan cutting. Tipe alat yang pertama ada cram mountain drilling, diameter ukuran lubang hingga 20 inch, berat alat berkisar 13.600 kg sampai 136.000 kg. Penggerak utama adalah diesel dan listrik. Penggerak tambahannya adalah hidrolik, elektrik, dan mekanik. Yang kedua ada wheel mounted drilling, diameter ukuran lubang hingga 12,5 inch, berat alat berkisar 13.600 kg sampai 54.000 kg. Penggerak utama adalah gas atau diesel, mesin 1 atau 2. Penggerak tambahan adalah hidrolik, elektrik, atau mekanik. Pertimbangan pilihan alat blast hole drill. Yang pertama ada kapabilitas mesin, tekanan bor, torsi putaran. Yang kedua ada ukuran lubang bor. Yang ketiga ada panjang pivot bor. Yang keempat ada area pit mobilitas yang dibutuhkan. Yang kelima ada jenis batuan. Yang keenam ada kondisi lapangan. Baik, perkenalkan nama saya Nicholas Alexander Halomoan dengan NIM 07300 19040. Di sini saya akan membahas mengenai bucket wheel excavator. Bucket wheel excavator merupakan salah satu alat gali secara berkesinambungan atau terus-menerus, atau biasa disebut dengan continuous digging machine. Penggaliannya dilakukan oleh sebuah boom yang pada ujungnya terdapat roda besar, di mana di sekelilingnya dipasang mangkuk-mangkuk. Boom beserta mangkuk-mangkuknya yang berputar pada rodanya ditekan ke arah material yang akan digali. Setelah mangkuk-mangkuk tersebut terisi dengan penuh, selanjutnya ditumpahkan dengan cara khusus ke belt conveyor yang sudah terpasang sebagai alat angkut. Dari belt conveyor akan dibawa ke stockpile. Baik, hal selanjutnya yang mau kita bahas adalah mengenai tipe-tipe dari bucket wheel excavator. Tipe-tipenya yaitu yang pertama ada tipe large stripping wheel dengan ciri-ciri diameter roda 21,6 sampai 38 feet, kapasitas 2.700 sampai 7.600 cubic yard per hour, kedalaman penggalian 75 sampai 104 feet, mempunyai crawler di setiap sudut, memakai tenaga listrik, dapat menggali material tidak terlalu keras tanpa melakukan peledakan terlebih dahulu. Tipe ini tidak ekonomis jika menangani batu-batu besar. Bucket dan gigi logam pada roda dapat dilepas. Selanjutnya tipe yang kedua yaitu tipe medium size wheels. Diameter roda 10-25 feet. Menggunakan tenaga 250-100 HP diesel per listrik. Mempunyai kapasitas 400-3500 cubic yard per hour. Kedalaman penggalian 20-50 feet. Mempunyai 2 rantai penggerak. Material yang telah digali di dalam bucket dijatuhkan ke belt conveyor. Dapat menggali material yang tidak terlalu keras tanpa harus melakukan peledakan terlebih dahulu. Boom conveyor dapat dilepas dan diayunkan. Dapat menggali material yang berada di atas dan di bawah. Selanjutnya tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga yaitu tipe small fixed wheel. Dengan ciri-ciri diameter roda 3-6 feet. Menggunakan tenaga 200-1600 HP diesel per listrik. Mempunyai kapasitas 1000-2800 cubic yard per hour. Kedalaman penggalian 5-12 feet. Mempunyai 2-4 rantai penggerak. Material yang digali baik oleh bucket multiple, bucket, atau cutting drum, kemudian material tersebut didorong ke belt conveyor, memungkinkan masalah dalam perdebuan. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai komponen-komponen dari bucket wheel excavator. Di samping saya sudah ada bucket wheel excavator. Dengan spesifikasi, bagian A adalah wheel, bagian B adalah bucket, bagian C adalah wheel boom, bagian D adalah wheel conveyor well elevating cylinder, bagian F adalah gantry, bagian G adalah discharge conveyor, bagian H adalah discharge boom, bagian I adalah discharge swing bearing, bagian J adalah discharge elevating cylinder, bagian K adalah revolving frame, bagian L adalah swing circle, bagian M adalah undercarriage, bagian N adalah crawler side frames. Perkenalkan, nama saya Ricardo Dialfian dengan NIM 07300 19048. Di sini saya akan menjelaskan tentang belt conveyor. Belt conveyor adalah suatu sistem mekanik yang mempunyai fungsi memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Digunakan untuk mengangkut material baik yang berupa unit load atau berupa material secara mendatar ataupun miring. Dan bagian conveyor. Yang pertama ada belt. Fungsinya adalah untuk membawa material yang diangkut.
Yang kedua ada idler, gunanya untuk menahan atau menyangga belt. Yang ketiga ada catering device, untuk mencegah agar belt tidak meleset dari lehernya. Yang keempat ada unit penggerak. Pada belt conveyor, tenaga gerak dipindahkan ke belt oleh adanya gesekan antara belt dengan pulley. Penggerak karena belt melekat di sekeliling pulley yang diputar oleh motor. Yang kelima ada pemberat, yaitu komponen untuk mengatur tegangan belt dan untuk mencegah terjadinya slip antara belt dengan pulley penggerak karena bertambah panjangnya belt. Yang keenam ada bending the belt, alat yang biasa digunakan untuk melengkungkan belt. Yang ketujuh ada pengumpat, adalah alat yang untuk pemuatan material ke atas belt dengan kecepatan teratur. Yang kedelapan ada trippers, adalah alat untuk menumpahkan muatan suatu tempat tertentu. Yang kesembilan yaitu ada pembersih belt, yaitu alat yang dipasang di bagian ujung bawah belt agar material tidak melekat pada belt balik. Yang ke-10 ada skirs, semacam sekat yang biasa dipasang di kiri kanan belt pada tempat pemuatan, yang terbuat dari logam atau kayu dan dapat dipasang tegak atau miring, yang gunanya untuk mencegah terjadinya ceceran. Yang ke-11 ada hold back, suatu alat untuk mencegah agar belt conveyor yang membawa muatan ke atas tidak berputar kembali ke bawah jika tenaga gerak tiba-tiba rusak ataupun dihentikan. Yang ke-12 ada kerangka, konstruksi baja yang menyangga seluruh susunan belt conveyor dan harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga jalannya belt yang berupa di atas tidak terganggu. Yang 13 ada motor penggerak, biasanya dipergunakan motor listrik untuk menggerakkan drive pulley. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Riza Subagja dengan NIM 07 319 Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai load hold dome atau bisa disingkat dengan LHD. Load hold dome merupakan suatu alat angkut pada tambang bawah tanah yang bisa sekaligus melakukan pemuatan dan pengangkutan dan dumping. Kemudian selanjutnya ada tipe LHD. Di sini terdapat diesel dan listrik. Untuk yang dieselnya di sini terdapat tenaga mulai dari 75 sampai 150 horsepower dan bahan bakar yang digunakan berupa diesel. Kemudian pendinginan mesin harus dilakukan secara terus-menerus untuk mencegah overheat dari mesin. Dan untuk yang listriknya mulai dari tenaga dari 75 sampai 150 horsepower, kemudian dibutuhkan 380 volt sampai 550 volt. Kemudian ada untuk penyaluran listrik ke LHD-nya pun digunakan kabel trailing yang cukup fleksibel. Kemudian selanjutnya ada karakteristik LHD. LHD yang pertama, LHD merupakan suatu alat angkut pada tambang bawah tanah yang bisa sekaligus melakukan pemuatan, pengangkutan, dan dumping. Kemudian ada LHD dimodelkan sesuai dengan ketinggian tertentu dan disesuaikan dengan daerah sempit di dalam tambang. Kemudian yang ketiga ada manuver LHD, agak lambat tetapi bermanfaat karena dapat mengangkut material dalam jumlah banyak karena memiliki buket yang sangat besar. Dan yang keempat ada buket dirancang untuk kemampuan muat dan daya tahan struktur yang optimal. Kemudian ada komponen LHD di mana terdapat dari buket, arm, kabin, diesel system, exhaust, dan main engine, kemudian articulate steering, dan yang terakhir ada buket stage cutting edge. Pertimbangan pemilihan alat, yang pertama ada produksi, di mana produksi itu harus kita ketahui ada permukaan material, berat material, ukuran buket, efisiensi kerja LHD, dan waktu pengoperasiannya, dan stabilitas mesin. Kemudian ada yang kedua adalah biaya, di mana biaya itu harus tahu harga alat, nilai sisa, pajak, asuransi, pemakaian bahan bakar, dan pelumas, oli, filter. Kemudian ada upah operator juga, dan kemudian ada biaya pemeliharaan.